moral. Pendidikan kewarganegaraan penting karena menjadi landasan ideologis bangsa, membentuk karakter dan kepribadian, serta membantu menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selain itu, PKN juga membantu memahami demokrasi dan menjadi filter globalisasi dan membantu kita menjadi generasi emas Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologis, historis, dan politis. Yang pertama, sumber historis, yaitu pengalaman sejarah bangsa dan perumusan dasar negara, di mana masa perumusan dasar negara menjadi salah satu periode penting krusial dalam sejarah Indonesia. Dan yang kedua, sosiologis. Dan yang kedua, sumber sosiologis, yaitu realitas masyarakat majemuk. Realitas masyarakat majemuk adalah sebuah realitas sosial di mana individu-individu yang berbeda secara etnis, agama, bahasa, dan budaya hidup berdampingan dalam satu wilayah. Dan yang ketiga yaitu sumber politis. Sumber politis, kebutuhan membangun warga negara demokratis dan menjaga NKRI. Menjadi warga yang demokratis dan menjaga NKRI berarti menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan secara seimbang. Dinamika pendidikan kewarganegaraan ada 3. Yang pertama, perubahan kurikulum, yaitu PKN menyesuaikan kebutuhan zaman seperti moral, civic education, serta karakter bangsa. Yang kedua, ada perkembangan teknologi, yaitu pemanfaatan media digital dan informasi dalam pembelajaran, serta tantangan arus informasi global. Yang ketiga atau yang terakhir ada globalisasi, yaitu membuka wawasan kewargaan global atau global citizenship tanpa kehilangan identitas nasional. Tantangan pendidikan kewarganegaraan yang pertama adalah degradasi moral dan etika. Maksudnya itu adalah merujuk pada penurunan nilai-nilai moral dan etika dalam bermasyarakat dan individu. Dan yang kedua, pengaruh globalisasi dan budaya asing. Maksudnya itu adalah homogenisasi budaya, di mana budaya lokal dapat dipengaruhi atau bahkan digantikan oleh budaya asing sehingga mengurangi keunikan dan keragaman budaya lokal. Dan yang ketiga ialah kurangnya minat peserta didik yang dapat disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang menarik dan kurangnya relevansi materi. Yang keempat ialah kesenjangan antara teori dan realita. Ialah maksudnya ketika terdapat perbedaan antara konsep atau teori yang ideal dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dan yang kelima adalah radikalisme dan disintegrasi bangsa adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait dalam konteks keamanan dan stabilitas suatu negara. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Maksudnya itu adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. Contohnya itu ialah komunikasi. Teknologi ini memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efektif dengan menggunakan internet. Akan menjelaskan kesimpulan topik pertama dari beberapa responden, yaitu pendidikan kewarganegaraan sangat penting karena membantu membentuk karakter warga negara yang baik, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan tanggung jawab. Dengan demikian, individu dapat menjadi bagian yang positif dalam masyarakat yang beragam dan harmonis. Beberapa kata lain yang dapat digunakan untuk
menggambarkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang berkarakter, meningkatkan kesadaran sipil, mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, membantu individu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam berbagai kewajiban sebagai warga negara. Dengan menggunakan kata-kata tersebut, kita dapat menggambarkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Saya akan menyimpulkan topik kedua dari beberapa responden yang telah kami wawancarai mengenai pendapat masyarakat tentang mengapa perlunya memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi setiap generasi. Jadi, pendidikan kewarganegaraan sangat penting diberikan kepada setiap generasi. Hal ini dikarenakan pendidikan tersebut berfungsi untuk mewariskan nilai kebangsaan, cinta tanah air, tanggung jawab, serta toleransi agar tidak mudah hilang meskipun zaman telah berubah. Selain itu juga, pendidikan kewarganegaraan menjadi pegangan bagi setiap generasi muda dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, sehingga mereka memiliki jati diri kebangsaan dan tidak mudah terpengaruhi oleh hal-hal negatif dari luar. Kesimpulan topik terakhir, menurut beberapa responden yang telah kami wawancarai mengenai pendapat masyarakat, apakah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah cukup dalam membangun karakter bangsa? Jadi, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah bisa dibilang sudah cukup dalam membangun karakter bangsa, namun efektivitasnya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaannya yang seringkali lebih menekankan pada teori dibanding praktik langsung atau praktik nyata, sehingga nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari masih belum sepenuhnya terasa. Saya akan menjelaskan kesimpulan hasil dari wawancara kami. Urgensi pendidikan kewarganegaraan adalah menanamkan nilai Pancasila, membentuk warga yang cerdas, berkarakter, dan demokratis, memperkuat persatuan dalam keberagaman, serta menumbuhkan kedasaran hukum dan konstitusi. Di tengah arus globalisasi, PKM berfungsi sebagai filter agar generasi muda tetap berdaya saing tanpa kehilangan jati diri bangsa. Singkatnya, PKN adalah fondasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekedar hafalan.